Assalamualaikum sobat goes. Saya kali ini pengen mereview sepeda saya. Kali ini saya pengen mereview sepeda enduro saya. Baik, saya akan overview dulu secara umum. Mau mereview frame enduro Transition Patrol 2020 size S. Saya sekarang mau mereview, berbagi pengalaman frame enduro Transition Patrol 2019-2020. Baik, untuk overview secara umum dulu guys. Frame Transition Patrol saya ini size S, karena saya memang tingginya 160, berat 50. Dia sudah teknologinya rear end-nya dia sudah boost 12x148. Head angle dia cukup srek 64. Kemudian dia pakai rear shock Vogue DBX2 yang elite, jadi dia ada settingan low compressionnya. Dia punya 3 pengaturan, full open, medium, dan lock. Dia jalurnya combine guys, ada yang jalur lewat internal, kemudian untuk yang jalur rear brake dia pakai jalur eksternal. Jadi kelebihannya kalau kita malas bongkar rem, malas bleeding, dia tidak perlu bleeding kalau kita ganti rem belakang. Kemudian size S menurut saya sangat sloping guys. Dia panjang situpnya tuh kalau nggak salah itu cuma 360 mili. Itu kalau dibuat inci itu nggak ada 15 inci, sekitar 14,7 kalau nggak salah. Kemudian dia chainstay-nya panjangnya 430. Sepeda ini kalau buat wheelie, kalau dibuat untuk manual, saya merasakan lebih enak. Jadi bodi kita ke belakang, handlebar kita tarik ke belakang, dia sudah ngangkat. Punya saya ini saya setting depan, saya kasih travel 170, saya pakai Ken Creek helm. Kalau rear travel dia 160, dia bisa dipasang depan 160 atau 170. Bahkan menurut saya dia kalau dipasang 180 pun masih aman. Dia pipinya nggak naik terlalu tinggi. Jadi sekarang dia saya setting rear 160, front 170 guys. Baik, itu overview secara keseluruhan. Sekarang saya ingin bicara kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan menurut saya, karena dia cukup panjang, jadi size S dia panjangnya 1179, dia sangat stabil. Jadi seperti saya ini sedang berada di rock garden panjang, sedang di Makadam, dia stabil. Saya biasanya memang suka mengetes sepeda itu di jalur makadam panjang seperti ini atau di rock garden panjang. Kalau sepedanya saya rasa stabil,
saya biasanya simpan cukup lama. Seperti sepeda ini saya simpan cukup lama. Saya rakit 2019, 2020 sampai sekarang masih saya pakai. Cuman karena corona dia lebih banyak saya pakai di sekitaran rumah. Kayaknya sempat saya pakai habis saya ngerakit ini dia kebetulan nggak bisa saya ajak keluar-keluar guys. Terus kena corona. Cuman sempat 2 atau 3 kali saya bawa ke tekelan dan ngaduman. Saya pakai untuk flat drop 1,5 meter. Saya rasa masih aman, nyaman. Rear shock nggak pernah habis, nggak pernah bottom out. Jadi dia kalau di drop tinggi ada receivernya sangat enak sekali, sangat stabil. Kemudian untuk berem juga dia lincah, nurut. Terus tadi kalau dibuat main di park ada perlu wheelie manual, transition patrol ini sangat lincah enak. Dia juga masih pakai ban 27,5. Jadi untuk postur saya merasa pas ban 27,5 size S. Kemudian alloynya menurut saya tebal, las-lasannya juga khas transition. Seperti transition Inten, brand-brand Amrik, weldingnya sangat halus. Lengkeknya selama saya pakai 2 tahun tidak ada yang kendor, tidak ada yang oblak. Kelebihannya. Kemudian kalau dari segi minus, saya bisa bilang dia agak berisik. Jadi di sini guys, ini terpaksa saya kasih karet di lingkik yang sebelah sini. Karena dia kan kalau nggak salah 4 bar lingkik ya. Di sini ada lingkik yang apabila ketika rantai kita ini berada di paling COG paling kecil di trek makadam atau jalan rusak, rantai ini menyentuh akan menghantam lingkik ini guys. Lingkik ini, lingkik gitu. Lingkik sebelah situ. Jadi sangat mengganggu, bunyi sekali, tak 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 gitu. Akhirnya sekali dengan saya kasih ban seperti ini. Jadi satu juga biar tidak bunyi terlalu berisik, 2 juga untuk melindungi frame di sini, lingkik di sini supaya tidak rusak kena benturan rantai. Kalau pelindung karetnya saya rasa cukup. Terus bagian ini guys, pemasangan saya coba mau pasang chain guard. Menurut saya transition patrol ini sangat sulit, dia sangat sempit sekali. Terus dia cuman bisa maksimal chainring 34T. Ini saya pakai 32T oval. Jadi pada posisi pernah saya coba pasang 34T itu dia mentok ke frame sini guys. Jadi chainringnya kena frame ini, nggak bisa diputar. Tipsnya ya harus ditambah spacer di BB-nya ini. Harus dipasang 2 spacer kalau pengen pakai chainring 34T. Itu 2 kekurangan menurut saya, atau 3 ya. Dia sangat kompak, sulit untuk masang ini karena ada jalur kabel shifter ini guys, sangat ganggu untuk pemasangan chain guard. Kemudian maksimal 34T itu pun harus dengan tips dipasang 2 spacer di BB-nya. Kalau enggak dia terlalu mepet. Ini saya pakai 32T aja mepet sekali guys. Jadi yang sangat mepet dengan lubang untuk jalur kabel shifter sama chain stay.
Untuk rear shock, karena sudah pakai Vogue DPX2 Elite, saya sangat nyaman, enak sekali. Kalau saya nanjak bisa saya lock, kalau masih ada pedal section naik turun bisa saya taruh medium. Kalau saya full menikmati tanjak turunan, saya buat full open. Oke, itu sekilas guys overview frame Transient Patrol 2019-2020 saya, frame Enduro. Sampai sekarang masih keluar, cuman 2021 kalau nggak salah belum ada perubahan geometri maupun model, cuman dia bedanya pakai ada pilihan rear shock coil. Terus 2021 akhir 2002 ini udah berubah lagi model. Tapi overall ini walaupun 2019-2020, menurut saya geometri model masih nggak ketinggalan. Dia masih low, long, dan slack. Kalau hanya untuk enduro like DH di trek-trek Indonesia, saya kira masih nyaman sekali. Baik, terima kasih Sobat Goes. Ini sedikit cerita review tunggangan 2 tahunan saya, Transition Patrol 27,5 CSS 2019-2020 model, yang kebetulan memang belum banyak saya siksa, masih relatif mulus karena ada corona. Saya hanya 3-4 kali ke trek di Ngaduman, Tegalan, dan Salih Putih. Terima kasih guys. Salam goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.